ketemu lagi dengan saya Weni Ramdiastuti di Opini Jurnalis, punya TVRI Sumsel tentunya. Teman-teman, katanya jurnalis nggak boleh beropini, tapi selalu mengedepankan fakta. Faktanya tentu saya saat ini bersama Amalia Sobli, SKG MBA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik nian wongnya. Pote nian. Ya. Insya Allah, terima kasih. Jadi mungkin ada yang belum kenal ya, tapi saya kira udah banyak yang kenal karena keterpilihannya ini luar biasa sebagai anggota DPD RI. Mbak Amalia ini kemarin dapat sekira 300-an ribu suara ya? Betul? Periode kedua ini 530.000. Oh sorry, saya ngurangin. Dulu 300 benar, 320.000 dulu. Jadi justru yang kedua malah naik? Iya, betul. Berarti tadi salah info tuh. Sayanya salah info. Ya, oke. Gak apa-apa. Jadi untuk pemilihan pertama 300-an, kedua 500. Itu kan biasa jarang terjadi ya. Di mana-mana kalau orang ikut kontestasi gitu kan ya. Itu biasanya yang kedua malah lebih berat. Kok ini malah kelihatan lebih lebih mudah ya? Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Mungkin karena jumlah pesertanya lebih sedikit ya. Oh, yang ini daripada yang sebelumnya. Jadi justru sebenarnya lebih berat karena persaingannya kita harus dapat lebih banyak lagi suaranya karena pesertanya sedikit tadi. Oke, jadi semakin kokoh. Semakin kokoh di singgasana DPD. DPD itu kita seringkali sebut dengan senator. Iya, betul. Betul ya kalau di luar ya. Iya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang itu. Yang pasti Mbak Amalia kami undang dalam rangka Hari Ibu. Iya, betul. Hari Ibu. Sudah jadi ibu tentu ya? Alhamdulillah sudah jadi ibu kurang lebih 7 tahun ini. 7 tahun? Iya. Ya, lumayan nih, jadi anak yang besar umur? Anak saya cuma satu, umur 7 tahun. Umur 7 tahun, jadi cewek cowok? Cewek. Iya. Pasti kalau pinter, bilangin sama suami. Kalau pinter pasti nurun mamanya. Iya. Itu selalu begitu ya. Itu hasil penelitian ya. Jadi para bapak nggak usah kecil hati. Pinter memang nurun dari ibu. Iya betul kan? Iya. Oke, Mbak Amalia, kita ngomong soal Hari Ibu ya. Apalagi Anda sebagai seorang senator nih kan luar biasa ya. Anda merasa panggung DPD itu bisa mewadahi Anda nggak untuk berperan banyak sebagai seorang perempuan? Sebagai seorang perempuan ya. Selama ini dari pengalaman saya 5 tahun ini bisa saya bilang cukup untuk mewadahi saya sebagai seorang perempuan. Cukup di sini karena saya terbilang masih junior ya, jadi butuh banyak pengalaman yang bisa menerima saya apa adanya. Sedangkan mungkin kalau di partai politik ataupun di lembaga yang lain, senioritas dan seperti laki-laki yang lebih di atas daripada perempuan tuh masih kental. Sedangkan di DPD ini kan kita terpilih atas nama independen, atas nama saya sendiri, bukan partai, bukan partai, dan bukan juga ditunjuk gitu. Jadi ya saya punya kekuatan untuk itu dan orang-orangnya juga menghargai dengan kehadiran saya sebagai Amalia, bukan sebagai perwakilan partai tertentu atau dari kelompok tertentu gitu. Mungkin karena alasan itu juga Mbak Amalia ini sengaja milihnya DPD ya? Iya betul. Karena pintu masuknya lebih mulus gitu? Bisa dibilang begitu. Untuk pintu masuk memang lebih mulus, di mana saya tuh tidak, karir saya bisa langsung. Biasanya kan kalau partai itu kita harus berkarir dulu di partai, dan namanya kaderisasi itu kan nggak instan, kecuali ada hal-hal tertentu lah yang bikin itu instan gitu ya. Seru nih, ada hal-hal tertentu yang bisa bikin instan. Contohnya apa nih? Itu soal lain soal lain. Iya, tapi di DPD ini kan gimana caranya saya bisa memikat hati masyarakat gitu. Jadi yang perlu saya pikat di sini ya masyarakat. Nggak perlu ada yang lain lagi. Jadi ya saya fokus pada masyarakat, gimana masyarakat bisa percaya sama saya. Tapi sebenarnya kan banyak orang juga yang belum tahu ya. Jadi anggota DPD itu ngapain aja sih, dan kebanyakan kenapa perempuan? Iya betul. Kenapa? Anggota DPD itu kan dipilihnya mungkin lewat foto ya.
itu menunjukkan sebenarnya alasannya agar tidak ada partainya atau tidak ada sangkut paut dengan sesuatu lah, agama ataupun itu gitu kan. Jadi orang-orang bisa memilih langsung dari figurnya gitu, foto itu gitu. Mungkin di foto itu kan kita bisa berbagai cara ya, namanya sebagai orang yang dipilih oleh masyarakat kan kita menarik hati itu berbagai macam cara gitu. Mungkin dari fotonya yang menarik kah, atau sosial medianya, atau memang visi misi, kan kita macam-macam caranya ya. Jadi yang pasti gimana caranya dalam satu waktu yang selama kita 3 bulan itu 3 bulan untuk terus mengenal ya, betul. ya. Gimana caranya orang itu bisa percaya dengan kita dengan secepat itu gitu. Ya, saya rasa ya mungkin di masyarakat Sumatera Selatan ini yang cantik yang dipilih bisa juga, atau perempuan yang lebih apa ya, dipercaya gitu, atau perempuan yang lebih mereka rasa suka gitu. Oke. Jadi boleh dibilang jatuh cinta pada pandangan pertamanya itu melalui baliho gitu ya, melalui poster dan foto Mbak Amalia tentu saja banyak sekali mudah dijumpai di pandangan. Jadi kalau kita lihat gitu ya, siapa sih orang ini gitu ya, gitu. Siapa sih orang ini gitu ya. Yang paling terkesan kalau menurut saya, sorry ya, hidungnya tuh mancung banget. Merasa insecure sama hidung. Bener, hidungnya mancung. Jadi nanti kalau gitu saya tertarik deh untuk, jadi kan artinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi kalau saya dibilang, maksudnya dari periode pertama kan banyak kita kan saya sendiri nggak tahu alasan orang memilih saya itu apa gitu. Karena ini kalau saya buat saya yang masyarakat biasa gitu ya. Karena memang banyak sekali foto Mbak Amalia di mana-mana. Jadi orang kenal. Jadi keterkenalan itu bener penting. Iya penting, tapi ada yang bilang katanya fotonya cantik atau saya perempuan muda. Sedangkan di periode yang pertama perempuan muda bukan cuma saya, dan yang periode kedua ini juga perempuan muda cantik bukan cuma saya. Artinya itu sudah dipercaya. Nah itu saya harapannya begitu ya. Saya harapannya ketika mereka melihat foto saya penasaran, cari tahu saya punya prestasi. Saya harapannya seperti itu. Oke. Jadi selama Anda duduk di kursi DPD, itu prestasinya apa? Begini, tugas seorang DPD itu ngapain aja? Oke. Kalau yang saya baca-baca tuh lebih pada fungsi pengawasan ya. Oke. Ya, memang betul DPD itu fungsinya pengawasan, dan masyarakat mungkin kita juga kerja kerasnya masyarakat belum banyak yang paham. Kadang kita meminta buktinya itu adalah mereka sesuatu yang terlihat wujudnya, ada nilainya. Sedangkan kan itu lebih fungsinya ke lembaga eksekutif ataupun ya yang punya lembaga yang punya fungsi anggaran, misalnya DPR gitu, saya sebut aja langsung. Nah, selain saya menjalankan fungsi yang sebenarnya pengawasan dan juga membuat undang-undang, pengawasan undang-undang, tentu ada hal lain yang harus saya buktikan yang orang nggak mau tahu. Mau kamu fungsinya nggak cuma pengawasan, yang penting kamu harus ada sentuhan langsung ke masyarakat. Betul. Nah, itulah pintar-pintarnya kita sebagai anggota DPD ataupun sebagai tokoh lah ya. Gimana caranya kita bisa membawa sesuatu itu yang ada nilainya, ada wujudnya. Nah, saya sendiri sebenarnya punya program dari periode sebelumnya itu menyumbangkan gaji pribadi saya untuk kepentingan masyarakat. Ya, saya pernah dengar itu. Ya, itu kan sebagai bentuk bahwa ini ada wujudnya, ada nilainya. Dan yang lain-lain juga mungkin bantuan bibit atau makanan tambahan, obat-obatan gitu kan mungkin sebenarnya nilainya nggak seberapa. Tapi kan saya membuktikan bahwa ada sesuatu yang bisa bersentuhan langsung kepada masyarakat. Karena di DPD sendiri kita juga lagi memperbaiki diri juga di DPD dengan membuat KPI untuk setiap anggota DPD. Oh, jadi anggota DPD pun punya KPI kayak kita kerja di corporate ataupun sebagai ASN gitu ya? Kemarin kita sempat menggodok itu, cuma kan banyak yang nggak setuju juga. Karena ujung-ujungnya mau rajin rapat, mau rajin bicara, kalau nggak kepilih lagi ya KPI-nya terpilihan gitu. KPI-nya keterpilihan. Iya, betul. Oke, jadi sekarang sedang digodok untuk anggota DPD. Kita tuh sedang memperbaiki diri, bagaimana cara, kemarin sempat dibahas juga bagaimana KPI ini gimana kalau kita bikin, tapi kan ada menurut pakar pro kontra lah gitu ya. Kontra. Kalau ujung-ujung keterpilihan. Iya betul. Gitu. Iya. Oke, jadi tadi kan Mbak Amelia bilang bahwa prestasinya adalah menyumbangkan gaji. Jadi dapat duitnya dari mana dong sebagai anggota dewan, sebagai anggota DPD? Dapat uangnya kan ada uang, kita kan punya uang gitu, harian. gitu ya. Iya. Jangan-jangan jumlah uang hariannya memang lebih besar sehingga gajinya direlain.
Ya kalau lebih besar atau enggaknya kan relatif ya Bu ya. Kalau di ada yang bilang kan Bu, kenapa nggak semuanya diundang disumbangin gitu kan? Nah, terus saya kesini mau gimana caranya Iya, gitu ya? iya. Terus kan yang penting kan ada daripada tidak ada sama sekali gitu kan. Kita jangan kayak dulu ada yang pinnya, kenapa pinnya harus emas segala macam kayak gitu kan? Sumbangin aja semua. Terus kita siapa yang mau duduk kalau nggak ada apa namanya? Harus transport bayar sendiri, nginep bayar sendiri, bensin bayar sendiri, siapa yang mau duduk kalau seperti itu gitu. Sedangkan dengan posisi sekarang aja kepala daerah misalnya dengan pendapatan yang nggak seberapa dan keluarnya sangat seberapa itu kan sangat jadi pejabat publik itu luar biasa. Betul. Iya. Itu juga jadi yang pertanyaan Pak Prabowo kemarin gitu kan. Betul. Oke. Kemudian prestasi apa lagi nih yang Anda sudah buat dan akan terus konsisten dilakukan? Ya, kalau berdasarkan tugas saya sendiri kan mungkin dari pengawasan undang-undang juga membuat rancangan undang-undang. Kemarin saya juga di periode yang lalu itu di Komite 2 lagi membahas Undang-Undang Perubahan Iklim. Waktu itu hanya wacana. Tapi dengan terpilihnya ketua DPD yang baru, ini Bapak Sultan Najamuddin yang cukup muda dan concernnya emang ke sana. Alhamdulillah kita masuk ke prolegnas yang insya Allah bisa digol lah sebagai Undang-Undang Perubahan Iklim. Ada golnya undang-undang. Iya. Ya. Oh, jadi kalau anggota DPD itu juga seperti halnya anggota DPR atau DPRD itu membuat undang-undang. Iya, betul. Nah, terus apa bedanya dengan DPR? Nah, mereka kan biasanya Punya anggaran. Iya. Kalau kita nggak punya. Iya. Kita Jadi nggak ada ketika anggaran. saya maju, kita DPD mengajukan undang-undang itu dipersetujui atau tidak oleh DPR, oleh pemerintah setuju atau tidak gitu. Tetap aja ujung-ujung nanti kita bertiga. DPR, DPD dan pemerintah gitu. Oke, jadi memang jadi anggota DPD itu nggak se-powerful gitu ya. Apalagi untuk dihitung perseorangan ya. Lembaga aja kita keroyokan rame-rame nih gitu. Supaya goal gitu ya. Apalagi satu orang ditanya undang-undang apa kamu yang udah kamu kerjakan. Itu kan nggak bisa, ini kerjanya kolektif. Iya, Oke, nah sekarang kita kembali kepada Hari Ibu. Karena seru banget ternyata ngomong soal DPD ya. Soal Hari Ibu. Mbak Amalia, jadi ibu di Indonesia atau jadi perempuan di Indonesia gitu ya, itu menurut Anda persoalan atau isu strategisnya, isu yang dihadapi deh gitu, isu yang dihadapi yang paling besar itu apa? Kalau menurut saya di Hari Ibu ini ya tentunya yang paling bisa dibilang itu suatu masalah lah ya, apalagi kalau yang ikut sosial media di TikTok itu segala macem. Setelah menikah biasanya perempuan itu kehilangan dayanya, kehilangan udah kayak nggak punya hidup lagi. Dan banyak perempuan-perempuan muda, apalagi yang seusia saya baru menikah udah punya anak, udah selesai. Saya nggak perlu melanjutin mimpi yang sebelumnya. Saya hanya fokus untuk mengurus anak, mengurus suami, ya menunggulah di rumah gitu. Dan sisanya udah selesai. Sisanya dari hidupnya udah selesai. Yang dulu misalkan dia mahasiswa berprestasi gitu ya. Tapi ketika menikah, dan dapat suami yang nggak pas gitu ya, yang mendukung dirinya, maka selesailah hidupnya. Iya. Jadi dia tidak berdaya. Betul. Gimana dong kalau kayak gitu yang dihadapin, kan nggak semua perempuan seberuntung Mbak Amalia. Iya. Saya juga setiap turun kadang ke masyarakat banyak ibu-ibu yang ternyata masih seumuran saya gitu. Umurnya baru berapa sih? Saya 32 sekarang. Masya Allah, baru 32. Yang beda jauh sama anak saya. Oke. Jadi maksudnya udah sebegitu menyerah dengan kehidupan gitu kan. Sebenarnya kan ini dari balik lagi ke diri sendiri juga gitu. Dan kadang juga saya lihat walaupun kan itu pilihan menjadi ibu rumah tangga atau bekerja itu kan pilihan. Tapi kan tidak semerta-merta jadi ibu rumah tangga terus anaknya dibiarin dengan gadget, dikasih makan sembarangan, tidak ada pengawasan maksudnya untuk anaknya itu gitu kan. Berarti kan sebenarnya ini akar muasalnya itu adalah pendidikan. Pendidikan untuk perempuan itu terserah nanti mereka mau jadi ibu atau enggak gitu, tapi pendidikan itu sangat penting. Karena kalau ibunya juga maksudnya tidak berpendidikan atau
tidak menganggap pendidikan itu penting, pas jadi ibu juga generasi bawahnya ikut ya kita makin terkikis gitu kan. Apalagi di bawah, kadang saya ngelihat ke masyarakat yang di dalam pedesaan banget itu ya udah selesai sekolah tujuannya udah menikah sebenarnya. Jadi goalnya cuma menikah. Iya, sebenarnya tidak salah. Cuma jangan sampai merasa pendidikan atau mencari pengetahuan atau mengembangkan diri merasa itu udah selesai juga gitu. Oke, itu bagus nih barusan dibilang bahwa setelah menikah maka bukan berarti hidup seorang perempuan itu selesai, gitu ya. Asalkan dia terus mengembangkan diri gitu ya kira-kiranya ya. Betul. Nah, masalahnya Mbak Amalia, kalau perempuan tersebut mau banget mengembangkan diri, tapi kemudian pertama dia tidak punya support system, ya kan? Support system dari suami, atau dari orang tua, atau dari keluarga mertua, apa yang harus dilakukan menurut Anda? Ya, itu sebenarnya emang penting sekali ya, apalagi yang kita lihat juga di sosial media banyak banget isu KDRT, perempuan sangat diselingkuhi, KDRT, nggak mau berpisah, alasannya nanti saya gimana. Sebenarnya kan itu rasa apa ya, menghargai diri sendirinya sudah terkikis atau sudah kurang gitu. Jadi mungkin kita sebagai sesama perempuan juga gimana caranya untuk empower sesama gitu ya, bahwa kehidupan tuh nggak selesai sama suami aja. Kalau kamu diperlakukan tidak baik, tidak dinafkahi, diselingkuhi atau dipukul gitu kan, ada kehidupan lain gitu. Dan jangan takut untuk meninggalkan itu gitu. Cuma kan ya maksudnya kayak saya yang alhamdulillah keluarganya harmonis, kalau ngomong kayak gitu kan kamu nggak tahu yang kejadian seperti apa, iya, wacana aja, gitu kan ya. Iya. Nah, terus gimana dong akar masalahnya ini? Kita mesti sebagai anggota DPID, saya balikin lagi, kita mesti bagaimana bisa memberdayakan perempuan tadi yang pada kondisi kayak gitu. Ya mungkin dengan terus-terusan ya kita pendidikan kepada perempuan baik yang masih dini ataupun yang sudah berkeluarga, itu kita harus kasih semangat dan terus-terusan untuk empower mereka lah, bahwa kita tuh berdaya juga. Dan saya juga terus-terusan menunjukkan bahwa di Sumatera Selatan ini perempuannya itu kita tuh bukan di bawah keteknya laki-laki lah gitu. Kenapa? Karena menurut saya banyak sekali pemimpin perempuan di sini, artinya laki-lakinya pun bukan yang meremehkan perempuan kita. Dan saya sangat senang juga di sini bukan yang patriarkinya tuh tinggi tuh enggak. Karena banyak sekali maksudnya perempuan yang jadi pemimpin, jadi anggota dewan. Terus juga di sini juga saya lihat perempuannya bebas bekerja. Kalau saya rasa di Sumatera Selatan ini nggak ada sih masalah urusan dengan patriarki atau keterbatasan bagi perempuan ya. Mungkin lebih ke gimana caranya kita itu lebih mau berusaha dan merasa kita itu berharga. Oke. Jadi bagaimana kita bisa memunculkan self esteemnya gitu ya, self esteemnya perempuan supaya dia berdaya bahwa kalau memang dia diperlakukan gak baik gitu ya, sampai udah KDRT apalagi diselingkuhin dan segala macam, jangan ragu-ragu untuk speak up dan melaporkan ya. Betul. Kadang perempuan takut, udah gitu nggak punya daya. Iya betul. Apalagi dia tidak bisa apa-apa. Iya. Jadi yang harus dididik pertama kali tentu siapa, Mbak Amalia? Ya perempuan. Dengar ya, yang harus dididik pertama kali adalah perempuan, karena perempuan tiang bangsa ya. Jadi kalaupun nanti pas punya anak ya, anak itu kalau punya anak laki-laki, perempuan itu punya anak laki-laki ya, anak laki-lakinya juga dididik gitu. Ya kalau perempuannya pendidikan tadi. Betul. Punya anak laki-laki tapi dia punya ibu yang tahu atau dia mau belajar, maka dia tentu akan menghasilkan generasi yang bagus gitu ya. Oke. Mbak Amalia, saya dengar-dengar nih tadi ada semeriwing gitu ya. Udah ketawa aja. Udah semeriwing. Nanti setelah periode yang berikut ini, periode yang akan Anda jalani, kancah politiknya beda lagi nih kayaknya. Aduh. Saya belum tahu sih ya. Jadi memang ini biasanya gitu, bilang belum tahu tahu muncul gitu. Tahu kan? Memang belum tahu. Yang penting kan kita, kalau saya ngerasa semakin saya bertambahnya usia ini kan tentunya mungkin semua orang ya, kita nggak tahu usia kita gitu kan. Nah
untungnya saya tahu periode saya akan berakhir di 2025 gitu kan. Nah, jadi saya ingin memanfaatkan sebisa mungkin apa yang saya punya sekarang. Karena dari belajar dari pengalaman yang sebelumnya mungkin terpotong COVID kayak 2 atau 3 tahun. Itu nggak enak benar ya. Iya, jadi selama itu saya pembuktian ke masyarakatnya mungkin nggak bisa maksimal. Dan sekarang kan dengan adanya kesempatan yang baru, saya nggak mau menyanyiakan ini. Gitu. Untuk kedepannya bagaimana? Kalau orang mikirnya saya cocok di sini atau cocok di sana, ya saya gimana masyarakat ya. Masyarakat ya. Oke, artinya untuk gimana masyarakat ini perlu lebih banyak lagi dikenal ya. Iya, dikenal betul. juga prestasinya Iya. ya. Oke. Ada pesan untuk perempuan-perempuan Sumatera Selatan? Pesannya mungkin untuk perempuan Sumatera Selatan, kita ini berada di tanah Sumatera yang sebenarnya sangat terbuka untuk perempuan menjadi pemimpin, punya karir yang hebat, ataupun punya pendidikan yang tinggi. Jadi jangan sampai kita tidak mengambil kesempatan itu, jangan sampai kita melewatkannya, dan jangan sampai masa depan kita itu berakhir dengan menggantungkan kepada orang lain. Karena tetap saja balik-balik lagi, mau setelah menikah, kita tetap tanggung jawabnya pada diri sendiri dan kepada Tuhan. Oke. Tadi teman-teman sekalian, saya udah ngobrol banyak dengan Mbak Amalia, dan fakta opini ya, kalau ini disebut kita dalam dunia jurnalistik, tentu sudah diungkapkan oleh Mbak Amalia. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ada benefitnya bagi pemirsa, bagi para opiners, dan kemudian tentu saja ada inspirasi. Karena kehadiran Mbak Amalia di sini ini sangat luar biasa, bisa menggugah perempuan di Sumatera Selatan untuk lebih berdaya. Saya Weni Ramdiastuti, kita akan ketemu pada podcast, bukan podcast, memang sengaja dibikin podcast. Ya, podcast opini jurnalis TVRI Sumsel. See you, bye. Marhama Widawati, sampai jumpa.